Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Jumpa lagi. Apa tuh? Aduh, ini saya lihat channel Repli Harun gitu kok keren ya. Kalau saya kan enggak, kalau saya kok enggak ya, enggak keren. Ya, jumpa lagi di channel kurang cadas. Guru Garut. Aduh, ya Allah. Nah, dah. Baik. Gak kuat mau ketawa dulu. Ini kita mau bahas apa nih? Kita mau bahas Behudi ya, Polda Metro. Kenapa saya ketawa? Karena saat ini pada posisi ini hukum di Indonesia itu sudah jadi bahan tertawaan ya. Ini adalah kasus yang disorot oleh banyak pihak, tetapi dengan bebasnya seseorang yang namanya Behudi ini sebagai Humas Polda Metro Jaya yang seharusnya minimalnya begitu pada posisi Humas menunjukkan seolah-olah netral lah, seolah-olah harusnya kan begitu. Ini sudah dengan gamblang menyatakan nanti akan ada surprise dalam waktu dekat, 2 minggu yang lalu itu. Kemudian hari Minggu kemarin konferensi pers. Lagi libur orang, ini semangat ini. Orang lagi libur, ini semangat konferensi pers mengatakan dalam waktu dekat. Nah, makanya kalau saya katakan Behudi ini nama kepanjangannya itu Behudi dalam waktu dekat ya. Ada aja nih. Baik. Ini menunjukkan ketidaknetralan sebagaimana nanti juga akan dibahas ya, akan dibahas oleh Pak Taufik ya. Jadi ini akan ada video konversinya Behudi sebentar saja untuk menunjukkan bahwa yang saya katakan itu bukan main-main. Ini betulan ini ya, untuk ditertawakan ini. Betulan kok bisa seperti ini? Seseorang dengan status sebagai humas PR kan itu public relation harusnya itu menunjukkan kesan yang netral lah, setidaknya begitu, menunjukkan kesan yang netral. Tapi ini humasnya pun tercok. Ya, tercoklat-coklat. Aduh, termul ini. Nah, inilah kita saksikan dulu Behudi, terus nanti akan kita dengarkan Mas Refli Harus. Setelah itu ada Pak Taufik ya, yang akan membahas secara khusus ada kaitannya dengan ini nih. Kita saksikan dulu. Laporannya baru diterima kemarin siang. Artinya penyidik baru akan nanti dari SPKT ada distribusi penanganan apakah dilakukan oleh Ditreskrim nanti Ditreskrim di Bakpin Opsnal akan mendisposisikan kepada subdit mana yang akan nangani. Dari subdit akan diterbitkan administrasi penyelidikan. Pak, untuk pelapornya hanya satu atau ada yang lain lagi? Saat ini baru satu. Itu ya. Ada lagi? Ya, itu sudah lengkap, sudah berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum. Dalam waktu dekat, kami sampaikan dalam waktu dekat akan kami sampaikan langkah dari Subdit Kamdek Ditreskrim Polda Metro Jaya. Dalam waktu dekat itu udah minggu yang lalu. Pantasan kalau polisi Indonesia itu udah kayak polisi India ya, yang mana datangnya itu telat terus. Kenapa? Karena dalam waktu dekatnya pun 2 minggu nggak datang tuh. Harusnya berarti dulu ya dalam waktu lama. Nah sekarang mungkin dalam waktu dekat. Awas nih kalau minggu ini masih dalam waktu dekat. Terkait tentang paripurna dari perkara ini, kami akan sampaikan nanti. Nanti terus. Sudah, artinya berkas perkara ini sudah dikirim kembali kepada kejaksaan. Maka nanti dalam waktu dekat akan kami sampaikan. Dalam rangka apakah sudah P21 dan rencana akan tahap 2. Nanti akan kami sampaikan. Terus terkait ada yang menanyakan ya tentang kejadian handphone salah satu korban diambil di fotobox, itu disampaikan sudah Sebentar, ini dalam waktu dekat itu jadi kemarin waktu ngomong dalam waktu dekat, ini sudah dikembalikan atau belum? Ya, jadi vague ini, jadi apa? Jadi bagi publik begitu ya. Ini apa ya? Maaf kata ya, ini kasus diperhatikan oleh seluruh masyarakat Indonesia ya, dalam padanan majas tuh diperhatikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Masih bisa kelakuannya nggak profesional seperti ini.
Gimana kita mau menggantungkan harapan keadilan kepada bapak-bapak polisi yang terhormat? Kalau kasusnya tidak seviral ini, orang yang kasusnya viral saja kita masih bisa menyaksikan kedunguan macam ini. Ya, repot ini, repot. Mengamankan 1 orang pelaku. Tinggal 1 orang pelaku dalam pengejaran Subdit Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya. Adanya laporan polisi terkait tentang saudara Hercules. Polda Metro Jaya dimanapun kepolisian tidak boleh menolak laporan masyarakat. Tetapi dalam laporan tersebut, kepolisian pasti akan melakukan penyelidikan dengan mengklarifikasi dari pelapor, menganalisa barang bukti, olah TKP. Apabila dalam proses penyelidikan ini dilakukan gelar perkara, maka ada pengalihan status dari lidik menjadi sidik penyidikan. Nah, sama nanti akan dilakukan. Laporan polisi tersebut diterima kemarin di hari Jumat, lebih kurang pukul 14. Yang dilaporkan adalah merampas kemerdekaan seseorang, di mana korban didatangi oleh beberapa orang, menanyakan keberadaan orang tuanya, tetapi tidak ada. Tapi pelapor tersebut dibawa ke salah satu tempat dan diinterogasi beberapa jam baru dipulangin. Nah, setelah itu yang bersangkutan membuat laporan polisi. Kejadian itu sekira tanggal 17 Mei 2026. Itu ya, terjawab ya. Sebenarnya itu si Hercules malah melaporkan balik tuh. Inilah jadi kalau misalkan begini ya, semua laporan harus diterima. Ya diterima bukan untuk diteruskan. Ya harus cerdas dulu kepolisiannya. Sekarang si Hercules tuh ngelaporin balik orang yang melaporkan. Yang masa diterima terus diterusin juga begitu. Yang mana saya khawatir justru demikian. nanti yang jadi tersangka malah yang diculik. Kan lucu pada akhirnya. Lucu mainan. Nah, baik, inilah respons dari Roy Suryo ya. Salah satunya sedikit banyak mengenai apa yang dikatakan tadi. Dan lupa saya bukan konversi, di wawancara sebelumnya si Behudi ini malah mengatakan akan ada surprise gitu. Nah, kan nggak boleh ya seperti itu. Ada yang mengusulkan untuk melaporkan balik Lecumanan. Ya. Kenapa dilaporkan balik? Karena setelah dari gelar perkara khusus, kita tahu bahwa pasal yang dilaporkan mereka adalah pasal yang akhirnya dimasukkan ke dalam laporannya penersangkaan itu, yaitu pasal 28 ayat 2. Nah, yang jadi masalah adalah Pak Ugro ya. Sebentar, dan cobalah siapa namanya itu wartawan ya, tanyakan hal-hal semacam ini, konfrontasikan sama si Behudi itu. Karena kemarin sudah dikonfrontasi kepada yang bersangkutan beberapa perkara diantaranya itu malah pura-pura conge tuh. Hah? Apa? Sprindik yang mana? Malah balik nanya. Itu kedunguannya bakal lebih kelihatan lagi. Makanya wartawan itu harus update ya. Kalau misalkan wartawan mengikuti permasalahan ini kemudian datang ke Polda Metro kemudian mau mempertanyakan permasalahan ini, cobalah update sedikit supaya ada karya jurnalistik yang bagus. Jadi hal-hal partikular seperti ini agar ditanyakan, jangan yang formal saja. Mereka merasa bahwa kenapa mereka melaporkan dengan pasal 160 dan 28, 160 KUHP ya? Ya. Dan yang lama dan pasal 28 ayat 2 karena mereka merasa dirugikan sebagai entitas Pradi Bersatu. Organisasi jadi korban. Iya, jadi mereka jadi korban. Nah, kami menganggap bahwa ini sudah mereka menyelundupkan diri sehingga ada pasal yang bisa dikenakan padahal pasal itu tidak dilaporkan oleh Pak Jokowi. Dan kita menganggap bahwa ketika mereka diterima legal standingnya untuk melapor karena ini kan sebenarnya kan delik aduan sesungguhnya. Kita juga mempermasalahkan ketika mereka mendalilkan bahwa kami sebagai Pradi Bersatu dirugikan padahal itu organisasi bukan manusia dan lain sebagainya. Silakan Pak Ugro. Ya, sebentar. Sekalian Mas Refli izin, Pak Ugro juga izin. Dan masalahnya itu sama kepolisian lah kok diterima. Jadi ada orang menyusup, lah kok bisa disusupkan, kok bisa diselundupkan dalam hal permasalahan sebesar ini. Jadi memang udah nggak mau tahu kepolisian itu, Polda Metro ini, dia sudah nggak mau tahu sama pandangan masyarakat, udah nggak mau tahu. Pokoknya ini permasalahan jalan
seberat-beratnya terhadap Roy Suryo. Itu yang diinginkan setidaknya dari apa yang kita lihat. Ya, makanya jadi PR yang benar, jadi humas yang benar. Mumpung orangnya sama, Lecumanan ini juga saya ingin minta pendapat Mas Refli dengan Pak Ugro ya, Pak Ugro. Karena Lecumanan itu kemarin melakukan perkataan di depan Polda Metro Jaya, ya. Ayo Pak Kajati, segera lakukan ini. Ayo Pak di Reskrim gitu. Dia desek-desek gitu. Dan malah dia menawarkan Pak 10 juta rupiah kalau kasus ini kemudian tidak P21 minggu ini. Nah ini sudah lewat minggunya. 2 orang Pak Ugro yang mengatakan itu. Selain Lecumanan ada juga nih orangnya, ya Eli Daneti namanya. Dan menariknya Eli Daneti sekarang tampak kebakaran jenggot sekarang. Pakai bikin klarifikasi di berbagai infotainment. Setelah Pak Ugro mengatakan ini bisa dikatakan perjudian pasal 426 dan 427 di undang KUHP yang baru gitu. Tapi kan itu ada kayak apa ya? Kayak nekan-nekan penyidik bahkan kejaksaan kayak obstruction of justice Pak. Monggo Pak Ugro soal Lecu dan soal Eli Daneti ini Pak Ugro saya tambahkan dikit. Ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh si Eli Daneti dan Lecumanan. Ya. Ini sebetulnya di samping bisa dipersangkakan dengan pasal perjudian di KUHP yang baru yaitu pasal 426 dan atau 427 ya. Itu bisa juga dikenakan pasal dengan obstruction of justice di situ adalah pasal 281. Ya. Dia berusaha mempengaruhi. Oke. Nggak boleh mempengaruhi penyidik, jaksa penuntut sampai hakim pun nggak boleh dalam proses penyidikan, penuntutan ataupun sampai pengadilan. Nah, inilah sekarang KUHP yang baru itu benar-benar menjamin bahwa penegakan hukum itu harus independen. Ya, dan itu mereka itu siapa itu datang-datang ke sana bergerombol begitu ya banyak orang. Kemudian masuk dikatakan ngobrol sama penyidik. Lah kok bisa begitu ngobrol? Heran saya mah. Ini apaan sih? Ini apa? Ini kan ada upaya untuk dalam pengertian diterima. Sekarang mana relawan-relawan Roy Suryo misalkan yang diterima oleh penyidik berkumpul di situ kemudian ngobrol setidaknya ya. Mana? Apakah ada? Nggak ada. Harusnya kan di luar sendiri itu langsung ditahan, nggak boleh masuk. Kamu itu siapa? Berperkara apa? Kan begitu harusnya. Ini kok dibiarkan? Setelah itu dibiarkan lagi konvers di depan Polda Metro. Setelah itu dibiarkan lagi. Ayo Pak Dir. Ya. Kan sebel gitu itu ya. Ya, itu yang pertama. Aduh. Yang kedua, ya berkaitan dengan undang-undang ITE ini. Sebenarnya saya juga pernah dipanggil sebagai saksi undang-undang ITE waktu itu, ya kan? Satu di Polda Metro Jaya, kemudian yang kedua di Polda Jabar. Saya tanya, berarti kalau berkaitan dengan undang-undang ITE itu semua orang bisa melaporkan di seluruh Polda. Nah kalau di seluruh Polda seperti tadi kan ini ada yang di Polres Bekasi atau Depok dan sebagainya ya Polda. Mana ya waktu itu? Ya. Ya, Itu berapa tempat kan? Ya. Atau berapa pelapor? Berarti kalau nanti bisa dilaporkan di seluruh Polda, bayangin kalau kasus pencemaran nama baik dan fitnah yang dilaporkan Pak Jokowi, dilaporkan di seluruh Polda. Loh, ini seperti apa peristiwa ini seperti itu ya? Jadi saya memberikan pemikiran ya berdasarkan pengalaman saya, sebaiknya dengan kaitan undang-undang ITE itu yang membuat laporan adalah cyber patrolnya polisi. Ya, karena mereka punya. Iya, itu laporan polisi model A. Ya. Apa akibatnya, bagaimana peristiwa terjadi. Cyber patrol ke depan di Direktorat Cybercrime ya di Polda-Polda kan ada beberapa sudah ada nih. Harusnya membuat laporan polisi model A, jangan laporan model B yang dilaporkan masyarakat kepada polisi. Betul. Ini perlu dievaluasi ke depan karena ya sangat tidak masuk akal. Ya. Setiap orang bisa melaporkan satu peristiwa katakan berkaitan dengan pencemaran nama baik melalui dengan kaitan undang-undang ITE, tapi dilaporkan di 38 Polda seperti itu. Ya. Baik, sebentar, coba lihat ini ya. Ini prihatinnya penegakan hukum di Indonesia karena biasanya juga sekolah atau kuliah hukum itu kan bukan favorit kalau di kita. Bayarnya juga normal saja, nggak mahal begitu ya, murah biasa. Jadi kan semua orang bisa masuk. Jadi tidak ketat, makanya bisa keluar orang-orang yang lulus S1 hukum yang bisa melanjutkan menjadi pengacara itu macam si Ade Darmawan ya, yang mendefinisikan pun dia tidak bisa, macam Eli Daneti kok bisa begitu kan jadi pengacara. Kan heran kita itu. Kalau di Amerika passing the bar itu kalau jadi lawyer, wah itu suatu kebanggaan ya.
lebih lebih bergengsi daripada kedokteran tuh. Kalau di Amerika itu bisa passing the bar, apa ya namanya itu adalah apa namanya, saya lupa tuh. Bukan CTA ya. Adalah itu. Disebutnya pas the bar. Jadi dia bisa menjadi pengacara itu sudah menjadi kebanggaan yang luar biasa karena memang susah. Makanya tidak pernah, minimalnya saya begitu ya, tidak pernah mendapati ada persengketaan kasus dalam hal bagaimana ini prosedurnya. Prosedural itu tidak pernah menjadi isu di Amerika itu. Kenapa? Karena mereka sudah rapi. Jadi yang jadi isu itu paling apa adalah pembuktian. Ya, pandangan terhadap suatu perkara ini barang bukti atau tidak. Itu paling ramenya itu kasus hukum yang ada di Amerika. Di Indonesia ini lain, sampai siapa yang menangani, lewat mana, kemudian ini banyak KUHAP yang dilanggar, itu masih jadi persoalan, masih jadi permasalahan. Kemudian siapa yang berhak untuk melaporkan, ini masih jadi permasalahan, kan edan. Ya. Dan parahnya lagi si Behudi tadi playing along begitu. Polda Metro ngikutin aja sama pendegakan hukum semacam ini. Ini kapan kemudian kita mau dewasa sebagai negara yang di atas azas kepastian hukum? Kapan kita mau dewasa kalau begini? Repot. Itu saja sih yang ingin saya sampaikan malam ini. Satu lagi, Pak Ugro bagus bercerita Mas ini. Refli. Sebagai Mas mantan Refli udah ada Kapolri. telepon tadi ya. Gitu ya. Sebenarnya apa yang dikhawatirkan Pak Ugro itu hampir terjadi. Jadi orang ini, nah yang barusan kena P48, artinya harusnya jaksa eksekusi mengeksekusi dia. Ini sudah berniat melaporkan. Inisial Mawar itu ya. Ya, 4. Inisial bunga. Salah satu kemungkinan saya, gitu ya, mau dilaporkan di Polda Sumut, Sumatera Utara, gitu ya. Jadi yang mau dilaporkan antara lain ada Michael Sinaga, kemudian juga salah satu kanal YouTube, ya, kan kemudian karena dia menganggap ITE itu bisa dilaporkan di mana-mana, gitu loh, itu Pak Ugro. Untungnya ya kemarin dari Mahkamah Agung keluar nih pengumuman bahwa kasasi dia ditolak. Itu Pak Ugro. Ya ini hanya tambahan saja dari saya. Itu Mas Refli. Ya, sobat era sekalian, memang masalah ini makin didalami makin complicated ya. Bukan makin mudah, karena itu apa yang disampaikan oleh Humas Polda Metro misalnya, yang disampaikan oleh bahkan Dir Reskrimum, itu sesuatu yang sebenarnya nggak bisa jadikan patokan atau pegangan juga. Dan kita tahu sejauh ini tidak ada statement apapun dari kejaksaan, public statementnya kan. Tapi memang kejaksaan itu bisa mengeluarkan statement nggak, Mas? Ya, Nggak berani ya? belum. Oh, oke. Dia boleh kan ada juga humas kan. Ya. Gitu. Tetapi masalahnya adalah ya mereka ini kan back and forth-nya koordinasi di antara mereka. Tapi walaupun mereka koordinasi, harus dipahami bahwa time frame itu harus tetap berlaku. Betul. Karena itu adalah sesuatu yang disebutkan secara nyata, cetowelo-welo di dalam undang-undang. Di dalam KUHAP lama ada time frame itu, waktu itu 14 hari itu. Di dalam KUHAP baru 14 hari juga ada, tetapi dikasih waktu 2 kali bolak-balik kan. Jadi sekali ditolak, sekali lagi bolak-baliknya itu ya, balik lagi, dan setelah itu gelar perkara khusus baru kemudian akan ditindaklanjuti atau tidak. Nah, jadi saudara sekalian, sekali lagi ya, demi kebaikan kami mengimbau agar kasus ini dihentikan. Karena sudah tidak layak dan terlalu complicated, terlalu banyak lubang-lubang hukumnya. Laporan polisi sudah dicabut. Ya, dan kemudian secara faktual karena ada RJ Rismon, RJ Damai Hari Lubisan Egy Sujana, itu laporan polisi yang menjadi dasar untuk melakukan penyelidikan dan kemudian penyidikan itu sudah dicabut. Sehingga seharusnya tidak bisa ditindaklanjuti lagi. Nah, dan ini saking jelasnya ya, orang macam Oyobo pun itu sadar akan permasalahan ini. Lah kok si Behudi nggak sadar? Edannya lagi bukan pengacara, yang tukang wawancara itu reporter ya, wartawan nggak ada yang nanyain sama si Behudi itu. Edannya jadi ini kita itu ya wartawan yang sebagai sebagai lidah penyambung di ruang publik sudah tidak cerdas, tidak pintar, tatkala menanyakan perkara itu sudah tidak
esensial lagi. Kita kan rindu dengan pewarta-pewarta yang pertanyaannya tajam itu. Sekarang mana? Ditanyakan gak sama si Budi itu? Nggak ditanyakan itu. Cuman kapan? Kalau kok cuman kapan? Ini bagaimana dikonfrontasi dong? Itu wartawan tuh ya, supaya bagus karya jurnalistiknya. Reus rusak semua. Nah, ini permasalahan di antara yang paling urgent ya. Si Owi Wobo pun itu termul sadar akan permasalahan ini, udah rusak ini. Kita ini bicara mengenai bagaimana hukum formil berjalan, bagaimana manajemen perkara berjalan. Tetapi secara material pun sebenarnya banyak masalah juga. Karena pasal-pasal yang dikenakan sudah tidak relevan lagi sesungguhnya. Dari awal tidak sesuai dengan fakta dan peristiwanya. Ya. Kita akan dalami lagi, tetapi tentu ini akan menjadi menarik kalau seandainya jaksa betul-betul punya keberanian untuk menyetop kasus ini. Karena di dalam KUHP itu memang ada instrumen untuk menyetop kasus ini karena memang sudah tidak layak lagi, mungkin tidak cukup bukti. Kita yakin tidak cukup bukti sesungguhnya. Kasus ini bukan kasus pidana. Kita yakin itu atau demi hukum. Demi hukum itu macam-macam. Sudah terjadi pelanggaran dan macam-macam dan lain sebagainya. Begitu sobat SK, sudah ada At last but not least. ya. At last but not least sebenarnya memang kasus nggak bisa jalan karena sudah ada penelitian terbaru dan terbit buku baru dari Pak Dr. Bonatua yang kemarin juga sudah kami bawa ke selain ke UI, kemarin dibawa ke ITB dan juga ke Unpad. Judulnya ini Mas. Tidak ada. Nah, Akhirnya datang juga kaos itu. kaosnya datang. Tidak ada. Ijazah Jokowi. Ijazah Jokowi tidak ada. Kemarin Mas Refli nggak lihat, Pak Ugro pun pakai kaos Pakai ini. juga. Luar biasa. Berarti rombongan Bandung. Makanya kemarin press Saya mohon conference maaf. dan rapat agak sepi sedikit. Tapi tetap media-media mainstreamnya datang ya. Begitu ya. Begitu saudara sekalian ya, harus paham ya. Kita ingin menegakkan hukum yang baik, yang benar, bukan yang keruh. Kalau ini udah keruh. Tanpa melanggar hukum. Ya, menegakkan hukum tanpa melanggar hukum. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Iya. Kurang cadas. Kali di channel yang cerdas, jernih, jujur dan pemberani. Kali ini kita membahas satu tema ya masih nggak jauh-jauh lah ya. Bahwa di era Jokowi itu hukum dibuat mainan ya, hukum dibuat mainan. Tapi sebelum kita bicara tentang hukum di era Jokowi yang dibuat mainan karena selalu dipaksakan dan merusak sistem ya, merusak hukum acara dan yang pasti merusak praktek hukum. Tapi saya ingin memulai dulu tips sehat. Nah, kalau Anda ingin tips sehat ada 3. 1, makan makanan yang sehat. Ya, yang kedua berolahraga, yang ketiga jangan mendengarkan pidato Prabowo. Nah, jadi kalau mau hidup sehat, ingat pesan saya, makan makanan yang sehat, ya, berolahraga yang sehat, dan ketiga jangan mendengarkan pidato Prabowo. Nah, satu ketika nanti kita akan bahas tentang Pak Prabowo ya, tapi kita menjelaskan dulu. Beberapa kali dari pihak Polda Metro itu mengatakan P21 ada kejutan. Menurut saya itu tidak pernah saya dengar bahasa seorang anggota polisi seperti itu ya. Bahasa anggota polisi itu, humas itu pasti jelas tap-tap di dalam peristiwa ini pada tanggal sekian akan terjadi pelimpahan perkara. Tetapi kalau surprise kayaknya kok menjadi semacam artis itu yang pertama. Dan yang kedua, ya memang si Budi sekarang begitu. Entahlah mungkin itu sudah kebanyakan duit ya. Jadi merasa tidak punya obligation untuk melayani masyarakat. Masa dari gaya ngomongnya, ini humas ya. Humas itu gaya ngomong, mimik, bentuk bibir itu harus diperhatikan, Pak. Ya, nggak boleh nyebelin. Masa humas gini? Ya, ini dalam waktu dekat. Nggak boleh tuh humas begitu. Humas itu pintu depannya kepolisian tuh. Kalau di Polda Metro ya, itu pintu depannya kepolisian tuh humas. Berbicaranya harus bagus. Kemudian yang dibicarakannya faktual. Ini memilih diksi saja nggak bisa. Ya, udah usut tuh HKPN-nya si Budi tuh. Dari mana duitnya bisa dapat segitu? Ada laporannya apa enggak? Hasad amat ya orang banyak duit. Bukan masalah hasad. Kalau dia bukan polisi mah gak ada masalah. Ya udah polisi jabatannya tinggi di Polda Metro lagi. Aduh,
seperti ada pemihakan. Harusnya nggak boleh dong. Betul, Ya. betul. Harusnya tidak boleh, tidak ada penegak hukum siapapun dia. Apakah dia seorang anggota polisi, apakah dia seorang jaksa penuntut umum, lebih-lebih dia seorang hakim, itu tidak boleh berkomentar seperti itu. Akan ada kejutan. Proses hukum itu kan sederhana kan, dari penyelidikan, kemudian secara teori penyelidikan itu kan serangkaian tindakan penyelidik menduga terjadinya tindak pidana. Jadi dari proses penyelidikan itu mengumpulkan. Kemudian penyidikan itu serangkaian tindakan penyidik membuat terang terjadinya tindak pidana. Nah, kalau sudah dari lidik ke sidik perkaranya naik, dimulailah yang disebut sebagai SPDP. Saya ajarkan pelan-pelan ya, karena ada yang mengkritik belajar 2 kali belum paham-paham. Oke, SPDP itu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Jadi proses perkara itu begini, para mahasiswa saya peserta kuliah hukum Universitas Akal Waras. Yang pertama, ketika seseorang mengadu atau melapor, aduan itu pencemaran nama baik, maka Pak Joko Widodo, Presiden ke-7 yang konon alumni UGM, tapi dengan ini kan sudah dibantah. UGM-nya itu Universitas Gajah Mada atau usaha gabungan maklar ya. Nah, artinya kalau itu aduan ya diadukan. Kemudian kalau itu laporan, apa bedanya aduan dan laporan? Aduan itu hanya bisa dituntut kalau orang yang mengadu itu terkait dengan peristiwa itu. Contohnya apa? Pencemaran nama baik, penghinaan, perzinaan, kemudian pencurian dalam keluarga. Pencurian biasa itu deliknya delik biasa. Artinya delik biasa itu siapapun boleh melapor. Nah, kalau delik aduan yang bisa mengadu itu hanya orang yang dirugikan. Jadi pencurian dalam keluarga itu misalnya ya, ini ada bangunan keluarga itu sangat harmonis, anaknya sekolah, ayahnya kerja, ibunya ibu rumah tangga yang baik, tapi ada salah satu anak itu yang karena otaknya sudah ketergantungannya kepada judi besar, akhirnya dia biasanya meminjam, yang dipinjam sudah nggak ada, nggak percaya, dia nyuri. Nah, anak yang nyuri harta orang tua atau harta bapak atau harta ibunya itu namanya pencurian keluarga. Yang bisa melaporkan atau mengadu siapa? Ya keluarganya, apakah kakaknya, adiknya, ayah atau ibunya. Nah, di dalam perkara delik biasa, pencurian, pembunuhan yang bukan keluarga, semua orang bisa membuat laporan. Nah, kita bicara dulu dalam peristiwa ijazah Joko Widodo ini kan dia merasa sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Nah, persoalannya kan saya tidak akan mengatakan tunjukkan ijazah, sudah simpel. Ini hasil penelitian nih saya bacakan. Kajian ilmiah atas misteri ijazah mantan presiden. Baik, ini bagus ya. Apa aja videonya silahkan disaksikan saja sendiri. Nah, saya cuma mau ngambil kesimpulan saja. Kesimpulannya di sini ya begini, Jokowi tidak bersikap negarawan. Itu sudah jelas ya sampai sekarang. Kemudian kepolisian, Polda Metro tidak bersikap profesional. Bahkan humasnya sekalipun itu tidak bisa menjaga wajah kepolisian. Satu hal ya begini, kepolisian korup misalkan, tapi kalau masih punya humas yang bagus, itu setidaknya dia itu masih mau memperlihatkan bahwa kepolisian itu masih tegak di hadapan masyarakat. Si Budi mah lain. Ya udahlah, emang lu mau ngapain? Begitulah kira-kiranya. Ya, jadi ini jangan sampai yang tadinya rahasia umum sudah bukan jadi rahasia lagi, karena keburukan yang dirahasiakan itu masih lebih bagus daripada keburukan yang ditampakkan terang-terangan. Karena pada akhirnya itu akan menjadi apa? Akan menjadikan sebuah ketelanjangan begitu di hadapan umum bahwa kita itu memang sudah hukum rimba. Nah, ini buruk. Nah, siapa sekarang yang bisa memberikan law enforcement kalau begitu? Ya, itulah diantaranya KIP, kemudian Komnas HAM kalau mau, DPR kalau mau ngomong. Tapi permasalahannya kan sampai sekarang ada yang ngomong juga nggak ada. Ini bermasalah. Jadi pada akhirnya kita masyarakat ya doakan saja, mudah-mudahan mereka itu cepat binasa dari bumi Indonesia ini dan kita mudah-mudahan selamat. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.